Jadi itu toko di muka Masjid Kompi itu saya buka pertama. Diajak sama teman namanya Ramdan. Ini orang paling berjasa di dunia pariwisata. Waktu pertama datang di Togian itu, saya kayak orang gila. Saya dari Banggai. Banggai itu di mana? Lubuk cuma ada bandara. Cok, saya mau lompat dari sini. Kayaknya bagus. Kalau kita bawa tamu kayak saya, itu ada batasan antara saya dengan tamu begitu. Ya. Itu cara marketing saya yang saya pakai. Oke. Kalau bilang kayak yang berkesan itu banyak. Kayak salah satunya terakhir syuting dengan National Geographic Ya. di 2022. Filmnya Aquaman. Sebelumnya yang main laut itu bisa dibilang tidak ada. Saya manajer juga. Anjay. Satu kali saja kita ke Paisukok, pasti orang jenuh. 3 tahun saya bertahan cuma 350.000. Cukup bos. Cukup. Justru saya DP orang royal, lebih tidak menghargai uang dulu. Menuntut keadilan, ya saya bilang itu kayak tadi keadilan. Supaya itu orang bisa menyuarakan, tapi menyuarakan kemana? Ya harapannya saya jangan sampai berlarut-larut begini kan. Kalau menjadi tour guide jangan bersaing. Bukan. Teman mau teman, tapi profesional kerja, terus profesional. Mama Mia di satu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bayu Paku di channel Suka-Suka Podcast. Ini luar biasa sekali di bintang tamu kali ini. Bintang tamu yang namanya sudah mendunia dengan genre aktivitas pariwisata yang sudah melalang buana dari pelosok ke pelosok, dari hal yang terindah ke daerah yang terindah, sampai dengan dia punya nama ini dikenal seantero orang-orang dari luar Lok Banggai. Siapa lagi kalau bukan Aco Akina Chouji. Ngeri. Aco Akina Chouji. Jiu-jitsu. Nah, Jom, gimana kabar? baik sih, alhamdulillah. Anjay. Ganteng sekali. Memang ada perubahan yang luar biasa dari Aco ini. Sekarang apa kegiatan, Cok? Kegiatan masih sama, masih jalan seperti biasa, jadi tour guide atau pemandu wisata, bawa-bawa orang dari luar. Masih cuma itu sih jalan. Berarti sebelum jadi, berarti sekarang ini lagi ada project apa? Maksudnya mungkin ada 1-2 hari ini. Kalau project 1-2 hari ini karena besok rencana mau ke Ampana jemput lagi tamu. Tapi nanti di tanggal 16 sampai 21 ada tamu dari Indonesia, lokal, turis juga. Itu sebulan, 1 bulan itu berapa kali? Kalau 1 bulan sebenarnya tidak menentu, tergantung permintaannya tamu kan. Tapi kalau lagi banyak-banyak tamu itu biasanya hampir 1 bulan tidak ada di rumah. Hampir 1 bulan tidak di rumah. Iya. Jadi lebih banyak di luar. Ini mulai kapan, Cok, peran yang Ana menjadi tour guide dan juga pemandu wisata lokal? Kalau dari kapan sebenarnya dari 2017. Berawal itu dari Togian karena kerja di sana itu hampir kurang lebih 9 bulan di sana. Awalnya di sana. Itu sebenarnya diajak juga sama teman di sana kerja di Togian. Ya. Itu kerja juga di wisata juga, berkecimpung di wisata. Ya di wisata bisa dibilang kerja di resort juga. Ya, di sana karena awalnya bukan pemandu wisata. Karena kita kerja di bisa dibilang roomboy, kasih bersih kamar. Oke, kerja pertama itu awal. 9 bulan di sana. Iya, 9 bulan bisa dibilang tidak ada tahu sama sekali bahasa Inggris. Tahu saja cuman tapi tidak bisa mau bawa ucap itu susah. Ya, maksudnya yang lebih ditahu itu ya bahasa-bahasa pada umumnya ya. Iya, bahasa sehari-hari saja biasanya tahu. Cuman kalau di Togian itu bagusnya karena di sana dengan kondisi yang terbatas sama sekali, kayak internet tidak ada, televisi tidak ada. Di awal itu 2017. Yes. Cuman ada, itu pun kalau kita mau pesan logistik atau yang lain itu pakai radio. HT. Bukan HT, radio. Oh, radio. Langsung dari tempatnya kita kerja ke Ampana. Dan itu hanya dikasih waktu sekitar 1 jam. 1 jam untuk Bapak komunikasi ya. Itu. Komunikasi saya ingat waktu itu kita pakai radio itu di jam 12 siang. 12 siang sampai jam 1 dan malam itu jam 7 sampai jam 8. Jadi kalau ada tamu-tamu yang bookingan atau logistik yang perlu dijemput itu harus dikabarin lewat radio dengan keterbatasan. Itu pada 2017.
Bertahannya berapa tahun pakai radio itu? Kalau tempatnya saya sampai sekarang pun masih pakai radio. Terakhir saya ke sana itu masih tetap, tapi di resort yang lain itu masih sudah ada yang pakai satelit, sudah ada jaringan komunikasi. Itu di Togian, di Togian. Kalau yang spesifik di tempatnya Aco belum ada memang ya? Spesifik di tempatnya saya sama sekali belum ada sampai sekarang. Mungkin kurang tahu perkembangannya bagaimana. Berarti Aco sebelum Ngana jadi, maksudnya Ngana mendalami pekerjaan tour guide. Pekerjaan apa pertama yang Ngana? Kalau pekerjaan sebenarnya banyak. Ini gagah. Kalau pekerjaan sebenarnya banyak. Sebenarnya kalau dari bilang apa ya, cita-cita sebenarnya tour guide ini bukan cita-cita, tidak ada dalam jalan cita-citanya saya. Sebenarnya mau jadi dokter dulu. Cuman waktu itu setelah lulus sekolah 2005, terus mau kuliah karena keterbatasan juga dana orang tua, jadi otomatis cari kerja. Oke. Cari kerja maksudnya cari kerja waktu itu di 2007 itu kan susah mau cari kerja. Yes. Saya waktu itu bekerja di salah satu toko juga, ada di Pasar Simpong, itu sekitar 3 tahun. 3 tahun, awalnya di situ dari 2007 sampai 2010 kalau tidak salah. Ya, 3 tahun. 3 tahun. Ya, 3 tahun. Terus pindah lagi di toko yang lain 1 tahun, dan terakhir itu di Samiun. Kalau di Mukanya Kompi. Siapa? Siapa? Haji Samiun. Oh, sama Haji Samiun juga. Haji Samiun itu dari 2012 sampai 2015. Wih. Jadi itu toko di Masjid Kompi itu saya buka pertama. Kunci pertama itu saya buka. Iya. Jadi pas tahun baru, pas waktu itu setelah kerja dari sama Om, istirahat 1 tahun, diajak sama teman namanya Ramdan. Ini orang paling berjasa di dunia pariwisata. Ramdan. Sekarang Ramdan Anusu. Dia juga sudah berkibar DP sayap ini di luar, dia lebih banyak main di luar daripada di daerah sendiri. Tapi sampai saat ini masih saling support. Berarti yang memperkenalkan pemandu wisata ini adalah Ramdan. Ramdan yang awalnya pertama gimana? Awalnya dia ajak kerja saya. Cuman Ramdan memang dari 2000, kalau saya tidak salah dia 2012 itu masih saya kerja sama Om Samiun, dia sudah kerja memang di luar di resort. Itu adalah kalau masih ingat salah satu resort terbesar di Togian, itu punyanya Mr. Lucas yang punya apa? Es krim yang sana di Bugu. Itu apa? Gelato. Ya. Nah, itu karena Ramdan sudah tidak kerja di situ, ditawarilah dia kerja di Marina Cottage. Nah, dia tawarkan ke saya. Dari situ belajar. Tapi dengan bahasa Inggris bisa dibilang masih 0,5% barangkali. Belum tahu sama sekali bahasa Inggris. Jadi waktu itu saya di sana, waktu pertama datang di Togian itu saya kayak orang gila. Iya, yang biasanya dalam kota, di kota dengan apa keramaian kemana-mana bisa. Tiba-tiba datang ke sana, ini datang kamari Bapak. Yang mau kerja orang mau tinggal pun saya, yang memang pemikiran orang lokal pada umumnya. Kalau orang lokal ke tempat wisata pasti yang dicari jaringan. Yes. Cari apa ya, pokoknya artinya bisa mengakses informasi di daerah lah. Ya, jadi pada saat itu di sana 9 bulan itu di 1 minggu pertama saya mulai nyaman. Saya bilang sama Ramdan waktu itu saya mau balik, saya tidak mau kerja di sini. Jadi pas 1 minggu itu saya bertahan di sana, ketemu sama bule 1 orang. Saya coba cerita di situ. Nah, bule ini yang saya mau jemput besok. Dia bukan tamunya saya, cuman waktu kan jalan tuh. Cuma jalan, saya bicara dengan dia dengan bahasa Inggris terbata-bata, situ mulai. Jadi karena saya suka tulis, jadi bahasa Inggris itu saya rangkum. Yang tadinya yang maksudnya yang kayak kamus yang banyak, saya rangkum yang kayak bahasa yang ada di dalam resort. Kayak contoh kursi, bahasa handuk pun sampai saat ini saya hafal itu karena dari sana. Towel itu, saya tidak tahu sebenarnya itu handuk itu apa bahasanya. Dari situ, jadi saya rangkum dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, karena itu terus yang saya olah tiap hari. Kayak selamat pagi, good morning. Yes. Nah, ditambah itu, jadi akhirnya
dapat, jadi bisa. Karena keterbiasaan. Karena keterbiasaan. Luar biasa. Asli memang. Ngeri. Jadi aja, tunggu, yang saya jadi pertanyaan adalah, itu kan akses komunikasi kan terbatas. Pada waktu nggak ke sana kan ada cewek. Kalau di sana tidak ada sama sekali. Tidak, pas di sini, di sini soalnya cewek kan misalnya. Oh, tidak ada. Oh, pas jomblo. Jadi memang nggak Memang, ada. ya, karena memang 2017 itu memang fokus memang kerja. Belum ada pikir yang kesana begitu. Jadi memang apa ya, lebih Konsen kerja Iya. dapat. konsen kerja. Baru juga saya bukan orang yang suka merantau, terbiasa merantau, tidak bisa begitu. Jadi memang di sana waktu saya kerja memang saya bukan mau kerja di sini terus. Artinya batu loncatan yang ana Ya, saja untuk bisa. Saya untuk keluar. Tapi berarti pada waktu itu belum ada pikiran bahwa saya akan jatuh-jatuhnya di pemandu wisata ini. Tidak ada. Menyelam pun itu memang sudah tergabung kayak di Loop Freedive, salah satu komunitas di Loop yang besar freedive menyelam. Saya tergabung itu, cuman waktu itu belum terlalu banyak main juga di freedive. Jadi waktu itu pas 2018 kembali ke sini, itu pun masih cari-cari kerja juga. Belum sampai sekarang ini. Masih uang 2.000 di Popoji itu mahal sekali. Mencari uang 2.000. Berarti Aceh pulang dari sana sampai di sini kan masih ada tas pasi berapa bulan kan, belum ada. Masih ada mungkin 1 tahun mungkin. Berarti yang memberanikan diri Aceh jadi wisatawan siapa yang memperkenalkan? Sebenarnya kalau memperkenalkan, saya tidak memperkenalkan, saya bilang saya tour guide, tidak. Cuman waktu itu saya ingat di 2019 awal, saya kan ketemu sama orang turis satu pasangan. Nah, turis ini waktu itu saya kan pakai baju Banggai. Dia tanya, asli dari mana Togian? Saya bukan. Saya dari Banggai. Banggai itu di mana? 2017 itu saya ingat di buku Lonely Planet pun Banggai itu Luwuk, cuma ditulis Luwuk ada bandara. Cuma berapa kosakata? Buku Lonely Planet. Lonely Planet. Saya baca itu, Luwuk cuma ada bandara. Nah, waktu itu pas saya ketemu dia, saya bilang saya dari Banggai, saya dari Luwuk, begini. Ah, jadi waktu itu dia mau ke sini. Mau ke Luwuk. Waktu itu saya ada cuti dari kerja, pas saya 1 minggu di sini dia datang. Jadi waktu itu kan yang saya tahu kalau orang luar mau extend di Luwuk, di Indonesia, dia harus keluar dulu. Sebenarnya kalau mungkin ke Malaysia baru dia masuk lagi. Supaya perpanjangan lagi visa begitu. Pas waktu itu dia datang di sini, Bandara Luwuk itu masih yang pakai apa itu? Terowongan. Iya. Itu masih ada. Saya jemput pakai motor waktu itu. Jadi saya datang, saya kasih nginap di hotel, salah satu hotel di sini yang sekarang sudah terlalu ramai juga. Yes. Jadi pas di situ nginap dia mungkin sekitar 1 minggu. Dari situ awalnya sampai ajak ke Piala apa dan lain-lain. Itu dia turis dari mana? Turis dari Prancis. Itu pasangan. Suami istri. Bisa bukan dibilang juga suami istri. Karena kalau turis kan sebenarnya kita tidak tahu kalau dia itu statusnya. Orang kan status, umur lagi yang dilarang. Agama itu tidak sebenarnya ada jadi apa ya dibilang? Privasinya dorang. Gitu. Jadi berarti itu yang orang Prancis ini yang memperkenalkan Ngana. Kalau memperkenalkan juga tidak sih, cuman gimana ya? Karena saya lebih banyak bercerita sama tamu, sama turis. Jadi berarti dalam permintaan itu yang nanti ke bawah, macam ke mana? Jadi dari mulut ke mulut begitu. Jadi waktu itu turis Prancis mau ke mana? Pasti sih di Kaluk itu. Pas waktu di Siluk ini saya cuma bawa di Piala itu dulu belum ada yang jembatan-jembatan. Iya. Masih bapanjat semua. Masih bapanjat. Kalau ingat waktu ada yang meninggal waktu di Piala yang pertama kali. Itu yang 2019 orang Gorontalo. Iya, 19. Itu dari 18, sorry. 18. 18, saya 2018. Berarti saya waktu itu berpapasan sama almarhum itu. Waktu itu sebelum dia jatuh di air terjun itu saya sudah naik sama tamu. Dan tamu bilang ke saya, sama teman itu, dia bilang, Cok, saya mau lompat dari sini, kayaknya bagus. Karena teman ini lumayan ekstrim dia. Cuma saya bilang jangan. Kalau kau mati di sini bukan cuma orang Luwuk yang tahu, satu dunia, dan saya di penjara. Karena saya bawa kana. Nah, habis itu kejadian lah yang itu. Dan itu
Seingatnya saya itu yang meninggal itu almarhum itu kan tinggal di kompleksnya saya. Karena yang lain itu anak-anak kompleks. Oh. Bawa nenek ini, beda almarhum ini. Iya. Orang waktu itu ada main bola di pertandingan di Kompi di lapangan sini. Memang itu dia kan dia naik dari pagi kalau tidak salah siang. Naik siang, habis itu DP kejadian sekitar jam 1 jam 2 lah. Jadi dapat kan nanti sore atau sama dekat-dekat maghrib. Itu didapat mungkin sekitar 3 hari kalau Iya. tidak salah. Karena yang temukan itu waktu itu ada Basarnas yang cari, tapi ada Om Arlon, Om Arlon Nurdin sama kita panggil Om Cenglung. Yang dua ini yang cari jenazahnya ada stuck di di batu. TGP di batu ya. Orang bilang gitu. Terus habis dari situ bagaimana si turis itu dari nggak ada supaya kan tinggi sekali itu budget itu. Iya. Jadi pas waktu itu selesai 3 hari di sini kan dia balik lagi. Dia balik lagi saya balik ke tempat kerja, dia juga balik ke tempat kerja. Jadi di situ saya feeling kayak maksudnya turis ini kayak bukan ketika dia di tempat kerja saya perlakukan dia seperti CP bos. Bukan bos, CP tamu begitu. Oke. Tapi ketika begini jalan sama saya, tolong teman begitu. Tidak ada batasan. So friendly lah. Ya, friendly. Cuman pas begitu saya balik di Ampana dengan dia mau ajak makan, saya tidak bisa. Kan saya bilang ini tempat kerjanya saya. Saya juga tahu aturan karena begini. Saya ketemu beberapa guide senior kayak di Palu namanya, kalau saya masih ingat itu KGB orang Tentena dia, terus ada Om John, itu guide senior dari Toraja. Kalau kita bawa tamu kayak saya itu ada batasan antara saya dengan tamu begitu. Oke. Iya, walaupun maksudnya bagaimana ya? Pokoknya itu kan ada batasan begitu. Yang tidak bisa terong langgar itu. Karena kalau ketika terong langgar hancur terong. Sama saja terong merusak terong pendiri sendiri karena kan terong jual jasa. Oh, paham. Jadi kalau untuk SOP pekerjaan dari tur wisata ini ya ini memang secara umum orang tahu adalah jalan-jalan. Tetapi ada batasan-batasan yang tidak bisa lakukan karena memang jasa. Kayak berarti kayak macam orang kirim schedule, kamu yang bikin ini schedule-nya hari ini kemana? Iya. Selesai dari situ, berarti terkait lepas tanggung jawab. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya kayak tamu sebelum mereka datang ke sini kan dorong so kontak orang. Jadi kalau saya dulu dikontak itu karena dari nomor ke nomor, dari teman ke teman. Mereka kan rekomendasikan. Itu yang saya bicara marketing yang sampai sekarang. Cuman kalau teman-teman yang sekarang yang saya lihat kan bagusnya mereka ada website. Sering tamu tanya atau teman-teman, kenapa kau tidak pakai website? Kenapa tidak pakai website untuk cari lebih banyak tamu? Orang kan beda-beda bicara marketing. Jadi waktu di Togean dengan waktu saya kerja sama Haji Samiun, itu cara marketing saya yang saya pakai. Oke. Jadi kan lalu sama Om itu lebih banyak CP hampir 99% CP customer itu tante-tante. Ya, dorang itu kan kalau tante-tante mulut ke mulut. Kalau gue cari, bagus ini ngapain konsep di mana? Om di sana gitu. Jadi itu yang saya pakai, saya gabungkan. Okay, let's go. Nah, berarti setelah dari situ, Acok, dari marketing yang artinya marketing yang dipakai secara pribadi tidak sekomersil orang-orang di luar sana. Yang pada umumnya. Pada umumnya. Nah, yang saya mau tanyakan, apa dampak yang Anda dapat dari marketing yang Anda buat secara tidak komersil begitu? Dampaknya? Dampak yang Anda dapat kan biasanya kalau terus pakai website itu kan pasti rame. Iya. Orang bisa mengakses dimanapun. Nah, kalau yang dari mulut ke mulut itu bagaimana? Dampaknya seperti apa? Dampaknya kalau menurut saya lebih bagus. Oh, lebih bagus? Iya, karena dorong cerita yang real dorong dapatkan dengan pelayanan orang. Oke, pendekatannya lebih bagus. Iya, pendekatannya lebih bagus. Jadi yang kemarin mungkin orang di resort ada batasan dengan tamu. Ketika orang sesama itu tidak kayak seperti saya anggap itu keluarganya saya yang datang. Yang paling berkesan, yang paling berkesan? Pas dapat tamu yang paling berkesan menurut Ngana.
Banyak sih sebenarnya yang paling berkesan. Lebih banyak yang berkesan daripada tidak berkesan. Salah satunya. Yang berkesan, Ah, yang paling berkesan salah satunya apa ya? Yang mana ya? Yang tamu biasa dulu atau yang tamu? boleh tamu lokal dulu. Oh, kalau tamu lokal saya mungkin lebih jarang buat tamu lokal. Lebih banyak memang turis, hampir 95%. Lebih banyak itu Oke. tamu Eropa daripada tamu lokal. Saya tidak tahu kenapa. Nah, menariknya memang sebelum ditahu siapa yang paling berkesan nih. Saya beberapa kali memang maksudnya bercerita dengan orang-orang yang secara apa waktu dan tempat mereka memang konsennya di luar negeri, tidak di Indonesia ya. Dan memang orang barat lah kita orang bilang. Orang barat Bule, itu, orang bule. bule itu menyukai yang istilahnya spesial, apa namanya, yang kita orang buat sama orang spesial. Kayak macam orang tahu memang batasannya Iya. ketika orang order salah satu apa barang atau apa. Iya. Tapi orang lebih suka bahwa dong order barang itu sama DP orang langsung. Kurang langsung. Bukan gitu. dari dari ketiga. Gitu. Dan orang kan suka yang kayak macam tadi yang bilang ada bule-bule yang penyuka ekstrim, adrenalin. Iya. Nah, ada juga yang maksudnya itu yang kan bisa dibilang di website ya. Kan yang ada Ya biasanya kalau macam begini, kayak tamu-tamu saya yang datang, dia tanyakan apa yang bisa dorong lakukan. Tapi Ya. kalau ada yang permintaannya di dorong minta ini, disesuaikan dulu dengan waktu. Dan waktu macam contoh kayak mungkin waktunya mereka cuma dari tanggal 21 sampai 23. Kan kalau mau ambil semua bangga kan tidak bisa. Begitu. Jadi harus sesuaikan dengan waktunya dorong juga begitu. Kalau bilang kayak yang berkesan itu banyak, kayak salah satunya kemarin kan terakhir syuting dengan National Geographic di 2022. Nah, itu syuting National Geographic bisa dapat dari mana, Cok? Direkomendasikan juga. Rekomendasikan. Jadi awalnya kan setelah 2018, 2019 sebelum Covid itu sebenarnya saya ketemu mereka itu bukan kayak saya di ini. Cuman waktu itu saya ingat ada teman di Look nama Sarah, Kak Sarah. Tahu kan? Kak Sarah. Jadi waktu memang di guide di Look itu bisa dibilang kurang. Bukan dia kurang. Barangkali tidak ada. Mungkin ada tapi main-main gunung. Yang saya tahu. Yang main laut itu bisa dibilang tidak ada. Oke, yang lagi vibes-nya waktu itu gunung karena baru keluar film 5 cm. Ya, 5 cm. Banyak main gunung, tapi main laut kurang. Setahunya saya kayak itu. Cuman kan kalau sebelum ada filmnya Aquaman. Sebelum mana itu jauh sekali. Okay. Jadi waktu itu 2019 ada salah satu wisatawan dari California namanya Senon. Dia datang ke sini itu dia ada mau riset di Banggai. Dia riset di Banggai, cuman waktu itu dia ada kayak kuliah umum di salah satu universitas di sini. Dan kebetulan dosennya itu tetangga sama saya. Cuman waktu itu belum tahu Ibu Lady. Nah, Ibu Lady sama Pak Ewin. Jadi Kak Sarah ini yang menggebu-gebu. Bisa dibilang waktu itu Kak Sarah mungkin bisa dibilang CP manajer juga. Anjay. Maksudnya manajer yang baku teman begitu. Di mana ada turis, Cok? Di sini ada turis begini. Datang, itu turis ada begini. Jadi, tapi dengan bahasanya Acok yang maksudnya penguasaan bahasa Inggris yang sudah mulai meningkat. Karena waktu pengalaman di 2018, waktu ada taman datang pertama kali. Nah, waktu itu pas waktu aku janji di Keles, saya tidak datang. Besok paginya memang saya rezeki. Aku janji di kilo 5, cuman ketemu saja. Jadi waktu itu ketemu di situ, kenalan sama Ibu Lady, sama Pak Ewin, yang dosen di Unismu dulu. Nah, ketemu di situ, saya cerita sama tamu tentang dia bilang, bisa bahasa Inggris. Saya bilang, saya bisa. Dia bilang, karena berapa orang saya ketemu di Lubuk tidak ada yang bahasa Inggris, cuma ada yang bisa bahasa Inggris. Mulai di situ lah saya perkenalkan sampai diri gitu. Jadi saya kenalkan sampai diri, terus dia bilang, saya minta kontak yang mana dengan email. Nah, jadi karena saya minta kontak dengan email, dia belum kasih tahu kalau ada proyek ternyata. Disitulah awal 2019 saya proyek dengan National Geographic. Iya. Jadi yang awalnya saya cuma nonton
di TV, TV, akhirnya saya di sudah TV. menjadi bagian dari bagian channel dari itu. iya, project itu, dan itu Project. bisa teman-teman nonton juga di YouTube. Itu aja waktu itu National Geographic kan ada beberapa genre ini. Iya. Ada binatang, Iya. ada pokoknya yang berbahasa tentang alam. Waktu itu dapat di apa? Genre apa? Kalau orang memang genre bawah laut. Jadi sekedar info saja, itu waktu 2019 kita syuting itu tentang suku Bajo, bukan suku Bajo sih. Ya bisa dibilang juga suku Bajo karena orang tinggal di sana di salah satu desa di Banggelo namanya Toropot. Itu dia cari ikan hias dan itu diliput kesehariannya mereka, bagaimana mereka hidup di situ. Nah, setelah proyek itu 2019 masih bawa tamu tapi Covid. Setelah itu kan Covid. Nah, 2022 lagi ada proyek lagi dibuat di apa tempat yang beda, tapi tentang banggai Cardinal Fish. Kalau teman-teman di Loop mungkin sudah tahu banggai Cardinal Fish. Itu yang kita liput sampai 2 minggu. Kita liput lokasinya karena dulu memang tidak bisa terong bilang DP lokasi. Mau DP lokasi Ya, mau karena ada perjanjian kontrak. Tapi sekarang kan sudah rilis dan bisa lihat di BBC. Iya, jadi kalau ada DPMOU bahwa dirahasiakan tempat untuk syuting dulu, nanti so rilis di sosial media baru bisa. bisa. Itu syuting selama 2 minggu juga. Itu bagaimana, Cok? DP apa namanya? Ini kita orang kan kadang dengan orang-orang baru ini agak sedikit bagaimana begitu ya? Maksudnya canggung. Oh iya. Kalau ngana bagaimana? Karena memang kalau jadi beda antara karena saya sudah 2 kali pengalaman syuting film dengan buat project film dengan dorang tuh. Jadi beda caranya kita bawa tamu dengan mereka. Memang kalau awal-awal pertama waktu saya ingat itu 2022 belum ada chemistry dibangun. Baru 1 hari itu belum tahu karakternya mereka bagaimana. Apalagi bahasa Inggrisnya yang kan beda bahasa Inggris yang dari UK, dari United Kingdom, Inggris yang memang yang pasti sekali dengan bahasa Inggris yang orang dari Prancis, dari Italia masih bisa waktu masuk dengan orang. Tapi kalau yang bahasa begitu saya saja paling 2-3 kali. Oh, kayak macam Jakarta dan Jaksel. Ya, anak Jaksel. Oh my god. Oh my god. Itu bahasa GTA. Oh my god. Oh ya. Cok. Berarti ada berapa bahasa asing yang anak kuasai? Kalau bahasa asing cuman lebih ini bahasa Inggris. Cuman kalau kosakata kayak yang biasa-biasa itu kayak bahasa Itali, ada bahasa sehari-hari, bahasa Jerman kayak Guten Morgen, cuma begitu bahasa selamat pagi. Maksudnya bahasa hari-hari saja. Karena satu kalimat pun bahasa yang cuman kita orang tahu satu kalimat untuk orang turis kita orang bilang itu jadi kebanggaan buat orang. Sampai bahasa ini orang tahu begitu. Jadi ada bahasa-bahasa yang bisa dibilang bahasa seperti kayak jokes dari Prancis juga ada. Yang istilahnya kayak bisa bicara kotor tapi buat orang jadi yang leluconnya dorang gitu. Kenapa nggak bisa tahu? Kenapa bisa tahu begitu? Pasti kan orang tanya kan, siapa yang kasih ajar gitu. Iya. Contoh kecil dari bahasa Itali. Mamma mia le zatos. Buon appetito. Buon appetito, Pak. Ricardo kan. Pengadaan ulang kan. Gitu, Joy? Begitu. Jadi berarti secara tidak langsung di Dunia Guide ini memang bisa dibilang gampang-gampang susah. Tergantung tamu yang kita bawa seperti apa. Ya iya, karena begini, walaupun kadang begini, orang bilang Nana tidak pernah bosan dari 2018 sampai sekarang. Contohnya Kapai Supok terus. Kapai Supok. Saya bilang begini, karena kalau saya anggap itu sama-sama pasti ini so jenuh, so bosan. Satu kali saja kita ke Paisupok, pasti orang jenuh, pernah ke sana. Tapi kalau kita membuat ini tamu, seakan-akan, karena begini, saya di dalam dirinya saya, setiap tamu itu pasti ada yang berbeda. Walaupun dari negara yang sama, walaupun dengan destinasi yang sama. Tapi ada satu momen pasti ada yang beda, walaupun tempat yang sama. Jadi tidak boleh kita bilang, kalau saya tidak boleh. Jangan pukul rata. Bagaimana caranya kita mbak improvisasi supaya tetap jadi enak ini. Karena karakternya dorong pun juga kan beda-beda. Walaupun sama-sama Italia tapi beda-beda dari karakter.
ada yang mungkin turis yang maunya, maksudnya tidak mau diganggu. Ya. Ada yang suka yang foto-foto apa. Jadi dorong teh bisa sama ratakan turis itu mau foto semua. Karena dorong kamari biasanya ada yang mau privasi, tidak mau diganggu, dikasih leluasa buat Itu bagaimana, Cok? Kalau yang misalnya dia request saya tidak bisa diganggu, saya mau tapi sebenarnya bukan dorong yang request, orang di lapangan yang melihat. Oke. Kalau di hari pertama kan, orang di hari pertama belum aku tahu ini. Nanti pas di hari kedua mungkin, oh orang sudah tahu ternyata ini tamu dia tidak suka ini, suka ini, suka ini, suka ini. Jadi orang bisa tahu, oh dia lebih suka sendiri begitu, lebih suka privasi begitu. Jadi kalau saya orang kasih leluasa saja sama tamu. Enak, maunya kan? bagaimana? Iya, maunya dorong begitu, tapi kan terus dibayar. Yes. Itu? Jadi kasih biar saja dorong. Gitu. Kalau bilang, oh macam contoh di lapangan jam berapa orang pindah dari sini? Oh terserah kamu, mau jam berapa? Jadi orang kasih leluasa buat dorang. Karena ini dorang petrip, dorang yang bayar orang. Tapi ada batasan-batasan juga. Berarti up to you when you Iya. move. I'm good. Wah. Berarti, Cok, maksudnya begini. Kalau melihat dari 2000 berapa nggak? 2018. 18. Berarti ada yang tadi kayak bilang ada COVID-nya, Iya. ada dan tidak setiap hari, tidak setiap minggu, bulan ada turis yang datang. Iya. Nah, untuk mengakali pendapatan yang ada itu seperti apa? Sebenarnya itu pertanyaan seberapa puluh orang yang tanya sama saya. Jadi begini, dulu saya kerja, saya bilang waktu awal yang tadi saya bilang, saya kerja yang gajinya waktu itu saya masih ingat 3 tahun saya bertahan cuma 350.000. Yang di sana itu? Bukan, itu yang dulu yang 3 tahun. Oh yes. Ya di Koli Pasar Simpong tahu, Ya, ya. 350 saya bertahan 3 tahun. 3 tahun saya bertahan. 350 itu kalau mau dibagi 1 bulan cukup bos. Sudah cukup. Pulang bajalan yang ojek. 10.000. Pulang bajalan yang ojek. Jadi saya kalau di kompleks itu lebih tidak banyak bergabung sama teman-teman. Bukan menjauhi, tidak. Karena saya fokus kerja. Nah 350.000, tapi dari situ sabar. Naiklah jadi 1 juta. Naiklah 1,5 juta, 2 juta terakhir. Tapi waktu itu mungkin kurangnya bersyukur kalau saya bilang. Kenapa? Kenapa ya? Uang kan setiap hari masuk. Sama Om Samiun itu jujur komunikasi saya dan dia kan masih jalan. Jujur saya itu di situ bisa dibilang tabai saya hidup. Keuangan ada terus. Karena uang masuk itu saya yang tahu sama Om di sana. Cuma waktu itu saya tidak tahu apakah kurang bersyukur atau bagaimana, lebih tidak menghargai uang dulu. Sempat ada di fase itu kan? Ada fase itu. Jadi pas begitu ketika saya dapat ini, jadi saya lebih, uang itu sama kayak lebih kayak yang kerja sekarang, lebih ke berbagi. Karena begini contoh, saya dapat tamu ini, saya dapat tamu contoh 10 juta. Uang 10 juta itu bukan langsung masuk bersih sama saya. Saya mau kasih teman-teman yang driver, teman-teman yang punya warung, punya kapal. Jadi tak putar ini uang. Walaupun saya cuma ambil sedikit, istilahnya saya sudah dapat. Kasih teman-teman yang sudah lain. Panen relasi, sudah berbagi. Ya, cuman kan saya tidak tahu kalau teman-teman guide yang sekarang pikirnya mereka ya kan mungkin cuman uang. Itu kan beda-beda kan. Artinya kalau saya masuk ngana Cok sudah ada di posisi yang untuk menikmati itu saya pernah lah. Iya, saya pernah. Sekarang saya cuma untuk mengerens bahwa orang ini sama-sama ayo. Iya. Belajar lah. Belajar. Jadi kayak contoh saya sekarang ada teman saya itu sudah bisa dibilang kayak saudara sendiri. Dia yang dulunya dia pernah tanya sama pertanyaan yang Bayu bilang. Waktu itu dia tanya saya, kerjamu apa? Saya bilang kerja saya begini. Banyak waktu tapi bagaimana nggak bisa dapat uang? Mau beli ini. Saya dapat kalau ada yang saya contoh yang saya bilang tadi cuma 2.000, ya sudah 2.000. Alhamdulillah. Ya toh? So makan alhamdulillah. Nah, jadi waktu itu teman masih kerja di kantor waktu itu dia, dan begitu dia lihat saya banyak turis, di proyek pertama 2019 saya dapat proyek Net Geo itu. Jadi bukan orang-orang rental di sini itu mungkin hampir ada DP nomor semua. Cuman saya manfaatkan teman-teman di komunitasnya saya. Daripada seperti orang lain, kamu duluan. Ya, waktu itu teman-teman belum ada mobil satu orang pun. Jadi mereka pakai dorong keluarga pakai mobil barangkali. Jadi waktu itu saya kasih 300 sama dia, banyak sekali so. Selama mau saya kerja.
Terus baku taman, tapi profesional kerja, terus profesional. Iya dong? Nah, Tidak gampang nih. jadi dari situ alhamdulillah sampai sekarang masih baku pegang, tapi saya tidak anggap dia seorang kerja. Karena kalau saya anggap dia seorang kerja, oh pasti saya akan marah. Ya. Tapi memang namanya baku taman, apalagi di situ kan pasti pasti ada marah tuh. Jadi saya bilang sama orang, saya tidak minta yang lebih. Karena saya kerja dengan tamu, dengan turis itu tepat waktu. Itu saja saya minta. Kalau saya tolong bilang jam 7, berarti kau tamu mau dijemput jam 7, berarti kau sudah datang jam Setengah 7. setengah 7. Itu saja yang kita minta. Tidak minta lebih. Kita tidak minta bilang bahwa itu kopornya tamu, tidak. Karena cuma datang waktu yang saya tentukan ini. Ya. Standby-nya jam segini. Ya, itu. Karena saya, ya waktu dulu juga, saya juga bukan orang yang on time. Yes. Tapi setelah baku tahu dengan turis dunia begini, saya mulai on time. Jadi saya bilang jam 7 pasti datang sebelum jam 7. Pernah tidak selama ini aja? Ngana dapat turis yang bikin sakit ngapai kepala. Tuh, banyak. Salah satunya. Salah itu apa? satunya, kalau kayak kemarin kan, kemarin tamu dari Italia. Mereka kan memang agen travel terbesar. Cuman sebenarnya sakit kepala itu, ya memang sakit kepala, tapi kalau kita kembalikan itu jadi berat, memang rasa berat. Jadi kalau apa permintaannya dorang yang paling berat? permintaannya bukan permintaan sih. Kalau yang kemarin itu memang kan karena kehilangan HP. Oke, iya. HP. Tahu itu. Ya, tapi itu sudah kemarin pas itu sudah didapat. Nah, yang pemerintahan berat itu kemarin di 2022 itu tamu Itali, dia minta sebenarnya kan mereka grup. Ini grup 12 dan grup 12 ini harus sama-sama. Datang sama-sama, pulang sama-sama. Cuma 2 orang ini dia tidak mau. Dia mau suruh dia suruh leadernya itu untuk carikan hotel, sementara hotel harus di booking sebelum Untuk extend lagi. ya, harus extend lagi. Sebenarnya kan harus di booking jauh-jauh hari. Dan sebenarnya itu bukan bagian kerjanya saya. Dia kan turun leadernya dia begitu. Nah di situ dia bilang pakai bahasa Italia dengan sambarang apa sama begitu. Cuman jadi challenge-nya saya begitu. Nah di situ bagaimana pendekatannya orang dengan yang pemarah ini. Jadi begini, dia kan orang tua, saya anak muda. Tapi di situ saya berperan bagaimana saya yang lebih tua begitu. Dalam arti apa masalah? Saya Orang kasih solusi dah. ya, saya lebih cari solusinya bagaimana begitu. Dan pas dia pulang, dia langsung bilang terima kasih sama saya. Lebih begitu ya sebenarnya. Jadi di dunia tour guide ini bukan cuma hanya tahu alamat tempat wisata di mana, tapi bagaimana caranya orang untuk supaya jadi merasa orang ini aman lah. Iya, jadi ketika orang bawa orang itu orang bawa nyawanya orang, tanggung jawabnya orang. Ketika kayak contoh mungkin saya tidak tahu kalau teman-teman lain pernah bawa family yang anak-anak umur begini, saya bilang kalau ke Bangga itu aman untuk anak-anak. Karena begini, kenapa saya ambil anak? Karena juga banyak kemanakan di rumah. Jadi saya tahu, tapi beda handle orang ya bule dengan lokal, apalagi anak-anaknya kan banyak pertanyaan begitu. Jadi kalau kita bilang sama turis, bilang jam, oh cok berapa jam ke sana ke Piala contoh. Oh mungkin ke Piala kalau dari hotel sekitar 10 menit. Dan mungkin itu sampai 20 menit, pasti dong akan marah. Kenapa ini begini. Nah, tapi ketika dia marah begitu, terus bilang, oh selamat datang di Indonesia. Di Indonesia begini kadang. Terus aku janji jam 7, terus datang jam setengah 8. Itu yang sebenarnya buat orang hal yang baru begitu. Dan orang bilang, di Italia itu begini. Contoh kayak di Italia itu begini. Tapi yang kalau terbaik orang di Indonesia begini. Cuman kayak saya bilang, saya kayak teman yang bawa mobil itu tuh, yang punya mobil. Di awal-awal memang dia lambat-lambat, tapi dia akan mengerti sendiri. Dia akan paham sendiri, oh ternyata begini kerja. Dan sampai sekarang masih mau pegang. Sampai sekarang. Yang tadinya dia tidak ada mobil, sekarang ada mobil, 2 mobil. Yang saya tidak ada mobil loh itu. Tapi saya merasa, kenapa dia harus ada mobil? Terus dia bisa harus berpikir begitu. Itu rezekinya dia. Apa juga? Apa karena ngana ada yang akan ngelakukan ke depan sehingga maksudnya ngana lebih barem ini untuk pakai skelodo ini. Oh kalau mau ambil oto kan bisa. Kalau bukan bareng kasih ambil ambil mobil tidak. Justru saya DP orang royal. Mungkin kalau teman-teman yang biasa kumpulin saya bukan yang mau bilang kalau dulu mungkin saya pikir dulu karena begini, di waktu saya susah dulu
teman-teman ini yang bantu saya. Sekarang saatnya Sekarang saya balik. Ya balik begitu. Karena orang tidak bisa lupa jasanya orang di luar kan, ini kita orang di belakang begitu. Ah, ini orang yang pohon tak lupa akar. Jaga akar. Terbaik memang ini. Ah, setelah itu Cok, berarti memang kadang ya saya banyak dapat orang yang begitu, yang orang yang memberikan, ayo orang kerjasama, yang orang pakai kerjasama ini yang lebih yang lebih di atas itu orang. Tapi orang tidak bisa bilang menjudge bahwa itu tidak adil. Tidak adil, tidak bisa. Tuhan itu adil. Tapi Cok, bicara by the way, bicara tentang hal ke depan yang akan ngelakukan itu apa? Untuk sekarang apa ya? Sebenarnya saya termasuk orang yang bukan tiada tujuan, tiada mimpi begitu. Kenapa bisa? Karena saya ikut saja, mau arah angin di mana saya ikut, ombak di mana saya ikut. Jadi begini, kalau mungkin orang di sana mungkin ada yang kayak mimpi, oh saya mau jadi begini-begini, tujuan saya resolusinya saya di 2026, oh begini. Tapi saya tidak ada. Saya jalan saja. Kenapa? Apa pernah ada kecewa kah? Pernah kecewa tidak ada. Karena saya tidak mau terlalu memikirkan yang terlalu berat. Santai saja. Jalan. Tapi kan ini kita artinya orang sampingkan dulu masalah wisata. Kalau memang tidak ada mimpi, kan dulu pernah, kan salah satu korban itu. Iya. Salah satu masalah yang ada di kompleks kompleks. Itu sebenarnya kan 2017 belum terlalu sudah digusur, belum terlalu picak. Nanti 2018 yang memang itu besar sekali sampai viral kan. Pada saat itu kan sementara apa? 2018 masih di Togian itu. Terang balik dengan seperti teman ini Ramdan, karena ya ini. Okay, let's go. Oke, Cok. Itu pada waktu itu kan sementara apa? 2018. Kalau Torun tes flashback lagi ke 2017 atau masih mau? Terserah. Iya, jadi 2017 itu pas isu-isu Tanjung digusur. Nah, itu memang orang belum karena Facebook kan baru pertama kali dia live streaming di Facebook. Ya toh? Belum ada yang punya. Ya, fitur live streaming itu baru di Facebook. Dan itu saya ramenya di Facebook karena itu. Karena saya hampir setiap momen itu saya laporkan di Facebook. Cuman belum gempar waktu itu. Belum masyarakat yang melawan tapi tidak melawan sekali. Oke. Nah, puncaknya itu di 2018. Dan di 2018 itu memang teman-teman di situ mau dari mahasiswa dengan lain-lain. Ternyata saya tidak tahu, ini cuma perasaannya saya saja. Ternyata dorang bukan tunjuk langsung saya untuk jadi bagian dari dokumentasi itu, begitu. Bukan ditunjuk langsung, tapi saya merasa itu terpanggil. Bukan terpanggil juga, karena bukan terpanggil. Jadi biasanya kan kalau orang di peperangan kan dia kasih tahu, oh nanti ngana di sini. Tapi saya tidak. Tapi memang saya inisiatif sendiri yang kayaknya harus ini barang harus ada dokumentasi. Oke, ngana dengan inisiatif sendiri terpanggil untuk mencari satu angle yang bisa ini dapat tidak? Iya. Jadi waktu itu yang saya siapkan, saya ada 2 HP. Satu HP-nya saya adik, itu Samsung apa saya lupa itu. Satu itu handycam. Handycam itu sebenarnya itu bukti-bukti itu banyak semua video itu. Cuman saya waktu itu handycam itu saya ambil, saya taruh di laptopnya kakak. Nah itu laptop sudah tidak tahu sudah di mana sekarang. Cuman waktu itu saya siaran live streaming itu kan chaos dengan aparat itu, saya ingat hampir 11.000 penonton. Pada tahun itu Pada tahun itu dengan kejadian seperti itu. Karena yang saya ingat 2018 itu video-videonya saya dipakai di YouTube, sampai di salah satu stasiun TV. Iya. Nah, itu dipakai semua. Tapi pada saat itu kan jadi orator kalau saya salah. Kalau bilang orator, tidak juga orator. Saya di bagian di dalam peristiwa itu.
Sebenarnya kan kalau orang tua kan mungkin teman-teman Dari luar yang luar untuk masuk ke membantu. dalam, ya. Cuman saya tidak, memang ada di bagian depan, tapi saya melaporkan karena memang waktu itu yang saya rasakan kayaknya perang ini, kayaknya digas kayak di Gaza atau di mana begitu. Gas air mata pun saya rasa cuman waktu itu di situ. Memang DP suasana itu mencekam karena kita harus berhadapan dengan polisi, ibu-ibu di situ semua. Dan itu kan kejadian pas di rumahnya Sepetante, maksudnya di depan rumah. Di depan, ya. Di depan jalan, begitu. Jadi memang artinya pada waktu itu bukan mau bilang untuk mengejar chaos, tapi mempertahankan hak dan harga diri. Yang di situ yang saya pikir sampai sekarang keadilan saja, keadilan untuk orang begitu. Itu yang tidak ada. Karena yang saya rasa di dalam lingkungan itu ada orang-orang juga yang dia mau makan sendiri begitu. Oh, ada. Dia mau makan sendiri, dia tidak bagi-bagi ke orang lain. Istilahnya begitu. Jadi memang secara apa namanya, orang bilang diam. Berarti ada memang orang-orang yang tertimpa tangga masih juga mau cari. Iya, masih jatuh lagi, ditambah lagi gitu. Nah, baru sekarang keadaan setelah dari situ penggusuran. Ngana Cok tinggal di mana? Waktu penggusuran itu kan memang saya sampai sekarang pun jarang tinggal sama orang tua. Dari mulai saya SMA itu lebih banyak saya sama tante. Oke. Nah, jadi saya di rumahnya tante yang waktu pas kejadian. Itu pokoknya dari mulai setelah sekolah. Habis lulus sekolah saya lebih banyak sama tante daripada sama orang tua. Tapi kadang-kadang sama orang tua juga. Begitu. Sampai sekarang pun dia tinggal sama orang tua. Jadi waktu itu orang tua yang tak gusur rumah. Iya, rumah tak gusur sama ke keluarga yang lain. Cuman waktu itu pas chaos, saya ingat itu malam kan semuanya diblokade. Tidak ada yang boleh masuk. Cuman orang-orang kan yang bawa makanan. Cuman waktu itu saya yang masih aktif kalau saya tidak salah. Kan tidak ada listrik. Ya, kan mati semua. Mati semua. Tapi saya sudah pikirkan itu ke depan. Pasti ini akan begini-begini. Tidak ada sama sekali, tidak ada makanan yang masuk. Jadi banyak messenger yang masuk sama saya, jadi itu makanan masuk lewat saya. Itu sampai orang di dalam masjid, lari ke masjid. Jadi orang tempat pelarian terakhir itu ya masjid. Saya sampai tidur di masjid, pokoknya orang tidur semua di masjid. Yang teman-teman yang lain termasuk saya adik itu diambilnya aparat, teman-teman yang lain. Saya pun waktu itu sempat mau diambil, jadi ceritanya lucu. Jadi waktu habis sholat, Isya itu waktu saya ingat, ada satu mobil. Saya tidak tahu apakah aparat atau apa, saya kurang tahu. Jadi waktu itu saya bilang, Pak mau cari siapa? Nah, cuman waktu itu saya feeling, sate bagus ini. Karena saya pegang semua dokumentasi. Nah, jadi waktu itu ada ke Kilo 8 mau cari tanah di sana. Pas itu ada telepon masuk, dia bilang, Cok, jangan dulu balik ke lokasi. Ngajak di target, incaran. Jadi waktu itu sebenarnya saya tidak lari kemana-mana, saya cuma di loop. Tapi dorong tidak tahu saya di mana, gitu. Jadi waktu itu saya cabut semua HP. Saya masih sempat ke gelato dulu, masih ada gelato. Masih makan ya? Ya masih makan lagi, masih berjalan di sana gelato. Jadi saya lihat sepantau, begitu sudah aman baru saya keluar. Tapi dokumentasi itu masih ada, masih rapat. Sampai sekarang pun masih ada. Begitu waktu yang kios-kios kemarin. Nah terakhir Pak, itu kan sempat berapa bulan ya? Berapa bulan DP teman-teman bikin tenda di situ? Oh iya, sampai maksudnya ancaman-ancaman itu ada, kayak orang-orang lu juga teman-teman di sini yang saya tidak tahu juga, mereka juga kan cari makan, orang juga cari uang, yang mengatakan bahwa itu bilang kayak preman-preman begitu kan. Apa messenger terakhir nggak dapat? Oh banyak, ada yang bilang salah satunya nggak tahu ini masalah, nggak tahu ini begini, padahal saya tahu ini masalah. Jadi sebelum digusur itu 2017, salah satu yang bilang dia punya ini, saya pernah kerja sama beliau 3 tahun. Jadi saya tahu sekali itu keluarga itu, begitu. Jadi begini, sampai sekarang pun saya silaturahmi sama dia. Terakhir saya teman itu Bang Jalu yang meninggal waktu itu, kita sholatkan di masjid. Orang tua itu yang langsung peluk saya. Dia bilang saya tidak mau dendam sama kamu. Saya juga sampai sekarang pun saya tidak dendam gitu. Saya anggap dia orang tuanya saya. Gitu. Walaupun
yang orang lain rasakan, dia hancur rumah. Tapi saya tetap silaturahmi dengan dia. Karena sebelum digusur itu, saya satu-satunya orang Tanjung, mungkin saya tidak tahu kalau teman-teman yang lain, yang diajak di rumahnya dia duduk begini, cerita. Saya ingat satu yang dia bilang waktu itu, seandainya Cok, saya punya uang, saya kasih uang buat Ngana, kau cari rumah yang lain. Tapi saya bilang, terima kasih. Saya bilang, saya walaupun tidak rumah, tapi saya bisa hidup. Ada sampai keluarga, saya bisa makan. Dan orang itu masih hidup sampai sekarang. Gitu. Itu apa cuma karena miskomunikasi atau? Kalau soal persoalan hukum, saya bukan orang-orang hukum toh. Saya kurang tahu bagaimana kelanjutan persoalan soal hukum itu. Mungkin kalau teman-teman yang di luar sana mungkin yang lebih paham soal itu. Cuman di situ ya menuntut keadilan, ya saya bilang itu kayak tadi keadilan. Yang saya bilang ini ada makanan, tapi yang lain tidak dibagi, begitu. Sebenarnya kan harus dibagi, sama rata dibagi. Untuk supaya sama-sama merasakan Sama-sama itu makanan. ya. Padahal kalau dibilang itu masih satu orang di dalam itu sama-sama begitu. Itu yang orang bisa menyuarakan, tapi menyuarakan kemana? Buntu lah istilahnya. Buntu lah istilahnya begitu. Nah sekarang ini masalah ini kembali diangkat, Mencuat lagi tuh. mencuat lagi. Itu kenapa? Sampai saat ini saya belum tahu DP penyebab apa. Cuman kalau merasa terpanggil, apalagi dengan yang sekarang, dengan media yang semakin banyak, saya tetap akan terpanggil begitu. Karena otomatis itu sampai keluarga semuanya. Walaupun mungkin beberapa persen bukan sampai keluarga sih, tapi dengan kemarin kejadian Tanjung, orang itu kayak Sudah terbangun bahwa keluarga itu kita orang aku jaga dan orang dari luar pun Ngana sapa, saya sapa begitu. sapa, tapi yang sekarang ayo kita orang perjuangkan. Iya, untuk perjuangkan. Iya. Tapi ya mudah-mudahan ada titik-titik terang yang jelas, maksudnya ada kabar yang bagus begitu. Karena ya harapannya saya jangan sampai berlarut-larut begini kan. Jangan ada sampai yang ketiga, 4, 5 akan begini terus begitu. Berarti memang waktu itu mencekam nih. Mencekam, cuman cuma di hari itu yang saya rasa mencekam. Tapi selanjutnya yang saya rasa waktu itu di sana orang itu kuat. Orang-orang di tempat musibah yang kayak begitu kuat dia. Sampai anak-anak kita makan rame-rame. Walau makan, maksudnya kalau macam cuma makan satu piring rame-rame, tidur itu sudah perasa di pekanyang ya. Termasuk Kakak Abila juga pernah rasa tidur di posko. Memang jadi komunikasi itu lancar tuh orang. Jadi tambah ini lagi, tambah kuat. Berarti sekarang artinya yang dilakukan oleh teman-teman Ri Acok dan teman-teman di Tanjung, bahwa kita sampai sekarang masih mencari keadilan untuk karena kan yang saya tahu ini saya bilang lagi, saya tidak tahu soal hukum. Cuma yang saya pertanyakan kenapa ada kayak sertifikat yang mau disalahkan siapa? Itu kan menjadi pertanyaan besar. Pertanyaan besar. Iya, saya bilang saya tidak paham hukum, tapi kenapa harus ada itu? Yes. Gitu. Baru itu kan terjadi yang kita orang lihat terjadi di luar sana di Jakarta. Akhirnya kita orang lihat langsung di sini. Gitu. Dan semoga ada DP titik terang di Amin. Permasalahan yang diterpa oleh Acok dan teman-teman dan keluarga. Semoga ada cepat titik terang dan ya pokoknya enak-enak lah ke depan ini 2026. Tetap fokus. Cok, dari tadi terus baca cerita tentang tur wisata dan wisatawan yang pengalaman yang Ngana membawa dorang. Nah ini ke depan Ngana akan membuat seperti apa target yang gebrakan yang Ngana? Saya bilang tadi, sebenarnya kan pasti ada satu ini kayak macam ini lagi tren ini. Kalau ikut tren begitu saya tidak, Ngana tetap bermain dengan yang tetap bermain di yang Ngana pejalan lah ya. Orang bilang karena Ngana terlalu nyaman atau tidak, beda. Saya bukan terlalu nyaman, tapi terlalu tenang. Ya. Terlalu tenang. Iya. Karena tenang itu sudah pasti nyaman. Karena tenang menenangkan orang lain juga.
Oke, Cok. Oke. Untuk pesan-pesan buat teman-teman yang mau menonton, khususnya di Lut Bangkai, apa sih pesan yang Ana untuk yang langsung dengan wisata atau mungkin yang Ana melihat ada masukan yang Ana kepada teman-teman yang baru belajar. ingin suka jadi tour guide, itu apa sih? Ana pesan sama orang. Jadi pesan saya buat teman-teman yang baru belajar guide, jadi tidak usah takut atau malu, tidak perlu harus tahu bahasa Inggris. Kadang orang tahu bahasa Inggris tapi susah mau baca di kelas. Satu lagi, kalau teman-teman yang mau jadi guide, jaga alam. Penting sekali. Karena banyak orang mau wisata cuman buang sampah sembarangan. Kalau kemarin Kakak Marco juga suka kasih tahu. Nah, jadi jangan pikirkan uang. Buat turis itu atau wisatawan itu seperti keluarga kita sendiri. Buat momen, bukan buat masalah. Kalau ada masalah, dicari solusinya bagaimana. Asik sekali. Begitu. Memang lezat ini. Kalau orang Lezalia bilang Mama Mia lezat. Jadi buat teman-teman, itu tadi pesannya Kakak Aco, yang mau jadi tour guide tidak ada batasan, silakan kita banyak belajar, kita dari pengalaman akan menjadi satu ilmu yang luar biasa nanti ke depan. Satu lagi, kalau menjadi tour guide jangan bersaing. Jangan bersaing. Karena sama-sama terus bangun di daerah, gitu. Kalau terus cuma bersaing, tidak guna. Tidak guna. Kayak kemarin tentang kayak Pai Supok ini di mana caplok-caplok. Sebenarnya netizen saja yang kacau. Tolong teman-teman di Kabupaten Banggai ini 3 ini ada kakak tahu di dalam grup. Tolong tewas suara. Makanya saya tewas suara. Karena kalau saya terang suara itu akan jadi kompor lagi. Karena teman-teman yang lain mungkin butuh monetisasi atau bagaimana. Itu yang dimana nama jangan bersaing. Jangan bersaing. Jadi buat teman-teman semua itu tadi jangan pernah ada kata bersaing, tetapi memulailah dulu. Memulai dulu dan kemudian menjaga. Karena jangan pernah salah bertaruh titik koordinat tentang wisata yang Anda kunjungi. Kalau di Paisupok berarti Banggai Kepulauan. Kalau di Piala berarti Kabupaten Banggai. Terima kasih. Saya Bayu Paku dan thank you Kakak Aco. Oke, sama-sama. Sehat-sehat selalu. Amin. Semoga ke depan kita bisa bertemu lagi dengan pembahasan yang sedikit. Yang beda. Iya, sigaret. Sigaret. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.